Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah sekalian, sahabat Al-Ihsan rahimakumullah di kediaman yang pada pagi hari ini sedang bersama-sama kita mengikuti kajian online yang pada pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Mariono MA. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semuanya. Ahlan wa sahlan Ustadz, yang insya Allah akan memberikan pembekalan kepada kita dalam rangka menghadapi bulan yang mulia, bulan Ramadan, di tengah kekhawatiran kita akan musibah corona yang sama-sama kita maklumi bersama. Namun semoga tidak menghalangi kita untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ibadah di bulan Ramadan. Semoga apa yang akan disampaikan oleh beliau menjadi ilmu dan bekal bagi kita semuanya. Maka tema kita pada pagi hari ini adalah mari menyambut Ramadan dengan ilmu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semuanya istiqomah mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Kemudian insya Allah dalam waktu 1 jam ke depan kita akan mengikuti penjelasan pemaparan dari beliau dan dilanjutkan dengan tanya jawab baik WhatsApp ataupun interaktif. Selanjutnya kepada Ustadz Dr. Mariono MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, wa ba'du. Usini wa iyyakum ayyuhal hadirun al-mubashir bittaqwallahi wa ta'atihi bi ayyafalul khairat wa yastanibu anis sayyiati mastata'tum la'allakum tuflihun, wa ba'du. Mari kita memuji nama Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menghidupkan serta mematikan kita, yang mengangkat serta menghinakan kita, yang menyehatkan dan menyakitkan kita, yang menyenangkan dan menyusahkan kita, yakni Allah Rabbul Jalil, yang pada pagi hari menjelang siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita sebut. Walaupun kenikmatan yang jumlahnya banyak itu mungkin sudah hampir 1 bulan ini dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal nikmat yang dikurangi adalah nikmat berjamaah di masjid kita tiadakan dan kita disuruh sholat berjamaah di rumah. Minimal ada nikmat i'tikaf di masjid juga ditiadakan oleh Allah. Kita disuruh bertahanus, berdiam diri di rumah kita masing-masing juga. Semoga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita uraikan dan tidak bisa kita sebut itu masih relevan, masih cocok dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat saya, niscaya pasti kalian tidak akan sanggup menjumlahnya. Artinya apa? Bahwa kalau hari ini ada ujian, ada cobaan, virus COVID-19 itu adalah bagian kecil Allah Subhanahu wa taala mengurangi dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Shalawat beserta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan, memberikan rahmat, memberikan cahaya, memberikan bimbingan serta tuntunan kepada seluruh umat manusia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sebab diutusnya Nabi, maka rahmat Allah dihadirkan ke muka bumi ini. Pemirsa, sahabat Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustadz Iman Ali Rahman, bahwa tema kajian kita pada pagi menjelang siang ini adalah menyambut Ramadan dengan ilmu. Yang pertama, saya ingin membicarakan dari tataran bahasa.
kata-kata asyam yang dijelaskan oleh para pakar bahasa. Ar-Raghib Al-Asfihani yang punya Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah, beliau pernah mengatakan puasa itu diterjemahkan dimaknai al-imsak anisyai' wa tarkulahu. Puasa itu artinya menahan dari sesuatu dan meninggalkannya. Fayuqal somatil khailu idza amsakat anis sir. Maka kalau dikatakan keledai itu berpuasa, artinya apa? Ketika dia ditahan untuk tidak idza amsakatit anil hubub, dan angin itu ditahan, angin itu puasa. Artinya adalah ketika angin itu tidak berhembus. Kemudian kata Raghib Al-Asfihani selanjutnya adalah berarti puasa adalah al-imsaku anil fi'li mut'iman kana kalaman aw masiyan. Jadi puasa itu menurut Raghib Al-Asfihani adalah menahan dari pekerjaan dalam kondisi dia tidak makan, tidak berbicara, atau tidak berjalan. Perhatikan kalimat bahasa Arabnya, wala masyian, wala kalaman, wala mut'iman. Tidak makan, tidak ngomong, tidak berjalan. Kalau kalimat ini dibawa ke hari ini, seakan-akan cocok sekali gitu, bahwa puasa itu artinya adalah disuruh diem di rumah, tidak berbicara banyak-banyak, tidak banyak melakukan perjalanan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat lewat Ramadan itu adalah orang yang pergi safar itu tidak boleh berpuasa. Orang yang sedang sakit juga tidak diperbolehkan berpuasa. Maka definisinya puasa adalah anil fi'li mut'iman kana kalaman aw masya. Dalam ungkapan bahasa Arab disampaikan, al-farasu al-mumsik anisiri sha'imun. Keledai, kuda yang ditahan dari berjalan berarti dia sedang berpuasa. Jadi kalau kita sedang berpuasa artinya adalah disuruh menahan diri kita dari ucapan, makan minum, berkumpul, berbicara, dan pergi-pergian. Nah, alhamdulillah setidaknya kalimat ini akan membuat hati kita senang bahwa kalau hari ini selama ini kita sering berpuasa dan memperlihatkan semua aktivitasnya di tempat umum, misalnya ada di masjid, masjid kan tempat umum, ada di pasar, ada di mana saja gitu. Mari kita berbicara bahwa berpuasa dengan definisi yang benar, menahan, tidak banyak berbicara, tidak banyak bepergian. Artinya kita tinggal di rumah dulu tetapi banyak komunikasinya dengan Allah, perginya ke Allah, menahan makan minumnya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi pernyataannya Abu Ubaidah. Beliau mengatakan kullu mumsik anit ta'amin aw kalamin aw sirin fahuwa shaimun. Nah, bersama persis dengan Raghib Al-Asfihani, semua orang yang menahan dari makan, dari omongan, dari bepergian, maka orang itu disebut berpuasa. Ada 3 komponen kalimatnya, sir, kalam, ta'am. Nah, ini mungkin perlu dielaborasi sedemikian rupa. Kalam ini, ucapan ini kan ada banyak sekarang. Ada ucapan langsung, ada ucapan tidak langsung, ada ucapan lewat mulut, ada ucapan lewat tangan. Kalau kita nulis itu namanya ucapan. Jadi kalau puasa grup WA-nya mungkin dikurangi. Kalau puasa mungkin ngobrol medsosnya dikurangin. Mari kita cari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita nulis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berbicara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini informasi definisi yang tadi saya baca. Kemudian ketika kita berbicara Ramadan, surat Al-Baqarah 183 sampai 187, maka di situ ada beberapa informasi penting yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya untuk kita. Informasi hebat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Yang pertama paragrafnya adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum asyam. Yang pertama yang dipanggil oleh Allah adalah mereka yang sudah beriman. Wahai orang-orang yang sudah beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Jadi Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan bahwa puasa ini adalah rahmatun. Puasa ini adalah rahmat dari Allah, puasa ini adalah kemurahan dari Allah, puasa ini adalah keberkahan dari Allah. Di mana letaknya?
bahwa Allah yang mewajibkan puasa, bahwa Allah yang menfardukan puasa ini, yang sudah tahu persis manfaat dan hasilnya adalah Allah. Jadi Allah menginformasikan kepada umat Muhammad SAW bahwa puasa ini sudah dikerjakan oleh ahlul millah al-qadimah min qabl maji'il Islam. Puasa ini sudah difardukan oleh Allah kepada orang-orang yang punya agama sebelum Islam dilaunching. Al-Yahud wa Nasara yang disebut oleh banyak ulama tafsir. Yahudi Nasrani itu berpuasa, cuman puasanya mereka itu tidak sama dengan kewajibannya Nabi Muhammad. Puasanya orang Yahudi Nasrani adalah puasa yang tadinya diwajibkan 1 bulan, cuman karena mereka ini musimnya panas, akhirnya dia rubah-rubah. Dia tidak bisa puasa musim panas, akhirnya dia puasa musim dingin, tapi puasanya ditambah. Jadi salah satu sebab nuzul yang disampaikan oleh Ibnu Abbas adalah kenapa puasa ini rahmat, bahwa umat Muhammad itu bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan tanpa mengganti hukumnya, tanpa merubah waktunya. Sehingga alhamdulillah qadarullah, yang namanya Ramadan pembakaran itu sama umat Islam sampai hari ini masih terus dikerjakan. Makanya kalau Ramadan tidak pernah ada musim hujan, tidak pernah. Karena Ramadan itu artinya adalah har syadid, panas luar biasa. Ya alhamdulillah kalau saya sudah pernah puasa di Ramadan di Mekah itu, di sana itu kalau Ramadan isinya adalah korma. Korma itu semuanya tumbuh luar biasa. Alasannya karena panasnya luar biasa. Karena panas yang terik itu menyebabkan korma hadir dan rasanya manis. Nah kita yang ada di seluruh dunia, kalau berpuasa ketemu sama panas, berbahagialah. Karena hakikatnya puasa adalah panas, itulah puasa sebenarnya. Sehingga apa bentuk rahmatnya? Bahwa Allah ngasih rahmat kepada umat Muhammad, mereka disuruh berpuasa karena punya hikmah, punya manfaat yang sangat luar biasa. Apa setidaknya? Menyiapkan orang mukmin ini agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Jadi hikmah besarnya, kalimatnya adalah orang yang berpuasa biar menjadi bertakwa. Ini mungkin perlu definisikan bertakwa itu. Bertakwa itu kalimatnya diucapkannya mudah, tetapi mengerjakannya susah. Itulah takwa. Padahal puasa tujuannya cuma satu nih, la'allakum tattaqun. Orang yang sudah berpuasa agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau di dalam tafsir ayat ahkam itu dijelaskannya apa? Al-mutajannibin limaharimillah. Orang yang berpuasa esensinya adalah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi seakan-akan kita disuruh kuliah 1 SKS selama 1 Ramadan, setiap 1 tahun 1 kali. Mari kita tulis dulu dalam buku kita, Ramadan ini adalah kuliah 1 SKS 1 semester, isinya itu Ramadan. Kalau kita sudah kuliah 1 semester, lalu ilmu itu kita bawa untuk bekal 1 tahun kemudian, maka para ulama menyebutnya Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan. Nah, apa yang mau dicari oleh kita? Kita berarti disuruh mempersiapkan kurikulumnya. Kita persiapkan dulu kurikulumnya, kita persiapkan dulu cara menyampaikannya, cara menggapainya, baru nanti akan tercapai tujuannya. Bertakwa itu seperti apa? Sering saya sampaikan, kalau Ramadan datang, mari kita bawa buku kita, kekurangannya kita apa, yang mau dicapai apa, kita catat, nanti kita ajukan selama Ramadan, gitu. Sehingga akan ada tujuannya itu akan tercapai. Jadi tujuannya akan berhasil dengan Ramadan itu. Ada satu definisi yang disampaikan oleh sahabat Umar ibnu Khattab ketika beliau pernah bertanya kepada Waqi tentang takwa itu. Jadi Umar pernah bertanya kepada Waqi, apa itu takwa? Tetapi Waqi malah bertanya kembali, wahai Umar, kaifa masirta idza amamaka jibun wa syauqah fi dzulmatin syadid. Wahai Umar, kalau di hadapan Anda itu ada duri, ada lubang, ada kegelapan yang luar biasa, bagaimana caranya Anda berjalan? Jadi ini seakan-akan kayak dialog. Dialog ini ditulis oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat yang pertama, karena kata-kata takwa di dalam Al-Qur'an yang pertama adalah di surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, begitu. Nah, akhirnya apa? Umar mengatakan kepada Waqi, takwa itu adalah istahadtu binafsi wasamartu. Jadi kata Umar, kalau yang ada adalah lubang, duri, kegelapan, maka Umar jawabannya ada 2. Istahadtu wasamartu. Saya akan bersungguh-sungguh dalam berjalan. Yang nomor 2, saya akan memilih-milih jalannya. Bersungguh-sungguh itu artinya apa? Orang hidup ini menjalani kehidupan di duniawi ini harus pakai kesungguhan. Kesungguhan
kepada Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan di dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan baiknya kalau Ramadan saja. Ramadan, lihat, nanti kalau Ramadan datang, 2 pekan ke depan Ramadan datang, semuanya akan berubah. Lingkungan berubah, komunikasi berubah, bisnis berubah, hatta berita media pun berubah. Kenapa kok berubah? Seakan-akan mereka semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Sehingga orang yang bertakwa setelah selesai Ramadan, mereka maunya itu adalah bersungguh-sungguh. Yang kemarin malas dekat sama Allah, malas tidak berjamaah, malas tidak mau minta maaf, malas tidak mau berbuat baik, setelah Ramadan jadi semangat. Itu namanya bersungguh-sungguh. Itu buktinya dia bertakwa kepada Allah. Lalu yang nomor 2, ada kata-kata samartu, memilih-milih. Memilih-milih ini disuruh pakai logika. Ini menguntungkan, ini tidak menguntungkan. Maksudnya menguntungkan akhirat sama dunia. Kalau keuntungan duniawi semua orang ngerti. Untung akhiratnya yang sering lupa manusia banyak itu lupa sama akhirat. Enak dunianya dia bahagia, akhiratnya dia lupa. Makanya selesai Ramadan kita disuruh mementingkan kebutuhan akhirat, diprioritaskan, tetapi tidak melupakan konsep tentang kenikmatan duniawi. Surat Al-Qasas 77. Konsep ini kalau dia bertakwa betul, maka akan terjadi buat orang yang sudah puasa Ramadan. Kemudian rahmat yang nomor 2, ilmu yang perlu kita catat adalah Ramadan ini dihadirkan oleh Allah, rahmatnya adalah ma'dudat. Ma'dudat artinya apa? Ramadan ini bilangannya tertentu. Tidak 1 tahun. Dalam 1 tahun 360 hari, kita hanya disuruh puasa 29, paling lama 30, nggak boleh 31. Gitu. Sehingga kita hanya disuruh puasa 29 hari itu sebagai apa? Tahfifun minallah. Di mana letaknya rahmatnya? Kita bacalah penjelasan para ulama tafsir. Orang Yahudi Nasrani dulu kalau puasa itu siangnya tidak boleh makan, malamnya tidak boleh makan, tidak boleh kumpul dengan istrinya, susah. Lalu zamannya sahabat Nabi, ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Qais juga masih seperti itu. Mereka puasa siangnya, malamnya tidak boleh mendekati istrinya. Tetapi buat umat Muhammad, sudah puasanya cuma beberapa hari, hanya siang saja, malamnya tidak. Itu rahmat. Jadi kita hanya puasa di habis subuh, habis mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Dan kalau kita telusuri lebih jauh, maka puasanya orang Indonesia, apalagi kota Bekasi begitu, itu tidak jauh lebih lama dengan negara-negara lain. Saudi Arabia akan puasa misalnya 16 jam misalnya. Kita paling kencang puasanya berapa? Berapa, Ustaz? 14 atau 12? Artinya durasi waktunya tidak sama dengan negara-negara yang lain. Artinya kita ini puasa waktunya sebentar, terus kenikmatannya banyak sekali. Itulah rahmat yang disebut oleh para ulama. Sehingga kata-kata ma'dudat, terhitung itu bilangannya bukan hanya urusan bilangan, tetapi cara melaksanakannya puasa sudah ada rahmatnya. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Oh, puasanya cuma sebentar. Oh, puasanya cuma siang doang. Karena cuma siang doang yang hanya sebentar itu, maka kita disuruh serius, minimal mulai dari imsak itu. Imsaknya 3 lah kita imsak. Imsak anit to'ami wa syurbi, imsak anil kalami wa siri, imsak anil lahwi warrofasi. Nah, kita tahanlah semua itu. Tapi bukan berarti nanti kalau malam boleh ngomong yang tidak baik, ya bukan. Tetapi siangnya minimal kita puasa hebat, malamnya dikasih kenikmatan oleh Allah bahwa kita boleh mendekati istri kita. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Ilmu yang perlu kita tahu bahwa Ramadan itu rahmatnya banyak sekali, bilangannya cuma sebentar, cara mengerjakannya juga boleh yang apa? Cara mengerjakannya tidak seperti orang-orang terdahulu. Jadi kalau orang-orang zamannya Nabi Muhammad itu puasa siang harinya sampai ditandu, wa firyatain sampai lempoh-lempoh. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu wajad tahu masyakotan azima. Jadi mereka itu mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Dan alhamdulillah bagi jamaah pendengar dan pemirsa kajian live ini yang sudah pernah menikmati puasa di Mekah dan ngerti suasana panasnya seperti apa, mungkin mereka lebih bisa menyampaikan kepada banyak orang bahwa di sana itu panas luar biasa, waktunya lama, panas.
Sehingga apa? Ketika dia berbuka puasa dengan membaca doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu cocok banget. Dahabat doma'u wabtalatil uroqa wasabatal ajru insyaallah. Telah basahlah dahaga saya. Kenapa? Saking panasnya itu. Gitu. Lebih lanjut nanti akan kita bicarakan. Terus poin yang nomor 3 yang perlu kita catat adalah rahmatnya adalah inzaluhul Quran fi Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita disuruh berbicara tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran ini isinya adalah dusturan lahum, sebagai pelajaran buat kita. Wa nizaman lakum, dan isinya adalah peraturan-peraturan fi hayatikum, di dalam kehidupan kalian. Maka kalau orang puasa Ramadan, alhamdulillah qadarullah, subhanallah. Orang kalau puasa itu yang nggak pernah baca Quran, alhamdulillah baca Al-Quran. Yang biasanya 1 tahun hatamnya sekali, Ramadan 2 kali. Ini keberkahan. Yang tadinya nggak pernah buka Al-Quran, dia rajin buka Al-Quran. Maka pesan saya kepada jamaah yang masih gelipotan baca Al-Qurannya, mari kita beli Iqra. Bacalah huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyahnya belum bunyi, mari kita deket-deket sama orang yang sudah bisa baca huruf hijaiyah. Ya karena lagi lagi kena PSBB ya, kita jangan deket-deket lah, jaraknya 1 meter, 1,5 kan gitu tuh. Yang penting belajar baca huruf hijaiyah karena Al-Quran turun. Lah, kemudian di dalam Al-Quran ini kan sudah banyak disebut oleh ayat itu sendiri. Fihi nur, di dalam Al-Quran itu ada cahaya, ada petunjuk, ada jalan kebahagiaan bagi mereka yang mau mengikuti Al-Quranul Karim. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Al-Quran ini dihadirkan sebagai bentuk rahmat kasih sayang buat kita, apalagi Ramadan. Mari kita simak satu hadis Nabi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man qara'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asri amsalihah, wala taqulu alif lam min harfun, walakin qulu alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, siapa saja orangnya, laki perempuan, tua muda, lancar atau gelipotan, yang mau membaca 1 huruf hijaiyah, 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan memiliki 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu nilainya adalah 10 kebajikan. Artinya apa? Huruf ba dalam kata-kata ayat bismillah, kalimat bismillah misalnya, bismillah saja itu kita bisa menjumlah hurufnya ada berapa. Biar nggak terlalu bertele-tele, kita bertanya sama Ibnu Katsir yang sudah ngitung hurufnya surat Al-Fatihah 125, wa firqah 128. Jadi kalau ada orang baca surat Al-Fatihah saja 128 kali 10 kali 10 kelipatannya lagi. Artinya kan kita bicara pahala banyak sekali. Inilah keberkahan yang disampaikan oleh Allah kepada umat Muhammad. Membaca Al-Quran bernilai pahala, paham atau tidak paham. Karena yang disuruh cuma baca saja. Ada lagi yang lebih di bawahnya, nggak baca pun dapat pahala. Mendengarkan, gitu. Mendengarkan aja dapat rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kurang hebat apa Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Muhammad SAW. Sehingga mari kita selama Ramadan sudah puasanya benar, ngerti rahmatnya, akhirnya kita ngambil Al-Quran untuk membaca, merenungi, mengkaji, dan seterusnya. Yang nomor 4 poinnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di dalam bulan suci Ramadan ini rahmat uluhiyah alal ibad. Allah memberikan rahmat yang luar biasa banyak kepada kita semuanya, kepada hamba-hambanya ini. Bentuknya apa? Misalnya begini, ada kata-kata Nabi, Ramadan itu ibadahnya sedikit, pahalanya besar. Misalnya orang kalau Ramadan itu bisa tersenyum kalau pahalanya 10, maka kalau Ramadan senyum pahalanya bisa 1000. Kalau sedekah di Ramadan ini 1 bungkus nasi, pahalanya 10, kalau di dalam Ramadan berarti bisa 1000. Artinya apa? Amalannya sedikit, pahalanya luar biasa. Wa ajruhu azim. Sehingga Nabi SAW menyatakannya apa? Pahala sholat sunnahnya di bulan Ramadan itu sama dengan sholat wajibnya. Sholat rawatibnya Ramadan itu bernilai sholat maktubah.
Berarti kita disuruh banyak mengerjakan ibadah selama bulan suci Ramadan, baik itu ibadah jismiyah, baik itu ibadah maliyah dan ibadah-ibadah yang lain, itu semuanya adalah rahmat dari Allah kepada kita. Jadi ibadahnya sedikit, pahalanya besar. Alhamdulillah, saya jadi ingat banyak data ya. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, kenapa Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Musa, waktu sudah mau pergi ke langit dunia, ketemu sama Nabi Musa, membawa perintah sholat 5 waktu. Lalu Nabi Musa bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad irji, fa inna ummataka lam tastati'. Muhammad, Anda pulanglah ke Allah, minta dispensasi kepada Allah, karena umatmu pasti tidak akan sanggup. Ini Nabi Musa bukan sombong-sombongan, Firman bilang sama Nabi Muhammad, bukan sombong-sombongan ini. Realitanya memang begitu, bahwa Nabi Musa ngerti betul kenapa kok umat Muhammad tidak akan sanggup mengerjakan sholat 50 waktu satu hari. Apa jawabannya Nabi Musa? Karena umat Muhammad itu kana dhaifan wa qasira, lemah dan pendek, lemah dan kecil-kecil. Kenapa kok begitu? Nabi Musa sudah ngerti bahwa nanti umat Muhammad itu yang akan dikonsumsi adalah adasiha wa basoliha wa birruha. Yang akan dikonsumsi oleh umat Muhammad itu adalah kacang adas, ketimun, sayur-sayuran, dan berbagai macam makanan. Itu yang menyebabkan umat Muhammad itu lemah. Sementara umatnya Nabi Musa itu makanannya langsung dari langit, sebagaimana ditegaskan oleh Allah, wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu. Itu Allah untuk Nabi Musa. Makanannya kaumnya Nabi Musa itu langsung dari langit, dan cuma 2, al-manna wassalwa, sayuran-sayuran dan daging-daging. Sekarang umat Muhammad yang dikonsumsi apa Ustaz? Nasi uduk, lontong, wah macam-macam. Itu yang bikin dia lemah, sehingga sholatnya tidak sanggup kalau satu hari 50 kali. Akhirnya alhamdulillah Nabi Muhammad kembali ke Allah, lalu dikasih 5 waktu. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW? Sholatnya kamu 5 waktu, tetapi pahala kamu 50 waktu. Inilah rahmat. Pendengar dan pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 ada lagi rahmat spesial buat Ramadan. Allah memberikan pahalanya langsung kepada orang yang berpuasa. Jadi kalau Allah mengatakan dalam hadis qudshinya, kullu amal ibn adam lahu illa shaum. Semua pekerjaan, amalan ibadah umat manusia, anak Adam itu untuk mereka, kecuali puasa. Puasa itu saya dan saya sendiri yang akan membalasnya. Wa ana ajzi bihi. Artinya apa? Ibadah-ibadah yang lain itu masih bisa dikritisi, masih bisa dicari-cari, masih bisa diriak-riakkan, disum'ah-sum'ahkan. Tapi kalau puasa tidak bisa. Oleh karena itu Allah menyebutkan bahwa Allah kalau Ramadan menurunkan rahmat ilahiyahnya kepada kita. Inilah rahmat dari Allah. Allah langsung teken di Ramadan. Puasa diteken sama Allah. Gitu. Ya alhamdulillah, insya Allah Ramadan kali ini pasti berbeda karena sesuai dengan edaran Kementerian Agama dan negara Republik Indonesia ya, yang saya tahu itu kita disuruh banyak di rumah. Kalau kemarin ada suami malamnya sahur, siangnya makan di warung, gitu. Sekarang tidak bisa bohong, dia akan puasa terus itu orang, karena dia di rumah puasa terus. Gitu. Artinya apa ini? Oh berarti puasa punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Poin yang nomor 5. Kalau waktunya habis nanti kasih tahu ya. Poin yang nomor 5, Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah itu dekat sekali. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat ini maksudnya adalah kita disuruh kalau Ramadan banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan mengabulkan doanya orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Salah satu lam turaddu doa. 3 orang yang doanya tidak akan pernah ditolak. Nomor 1, doaul musafir hatta yarji. Musafir yang sampai dia pulang. Ini kayaknya kita nggak bisa mengerjakan ini. Kita kurangi safar-safar dulu lah. Yang nomor 2 kata Nabi, doaul walid ala walidi. Doanya orang tua kepada anaknya. Nah yang nomor 3 kata Nabi, doa ussaum hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Hadis ini rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Orang yang berpuasa itu kalau berdoa mulai dari matahari terbit sampai terbenam itu secara umum doanya dikabulkan.
karena doanya dikabulkan, maka kita disuruh mempersiapkan doa-doa yang hebat. Mari kita hafalkan doa-doa yang maksurah minal Qur'ani wal ahadits an-nabawiyah. Mari kita hafalkan doa dari Al-Quran, doa dari hadis Nabi. Kalau sudah hafal, kita baca terjemahannya. Akhirnya biar dia komunikasi doanya nyambung, ruhan wa jasadan. Gitu. Akhirnya doanya nyambung. Jadi bukan mulutnya ngomong bahasa Arab, tapi hatinya kosong. Jadi doa itu komunikasi. Doa itu adalah ngobrol enak dengan Allah yang menciptakan kita. Jadi harus paham kalimatnya. Kita baca doa, Allahumma inna nas'aluka mujibata rahmatik. Misalnya ya, Rabbana zulamna, misalnya Rabbana hablana, kita coba terjemahkan, Rabbana hablana, ya Allah tolong anugerahkan kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami dan keturunan kami, qurrata a'yun, mereka itu semuanya mengenakkan dipandang oleh mata saya. Artinya apa? Ini istri, ini anak kalau dipandang nggak pernah nyebelin. Ini istri, ini anak kalau dilihat itu enak, membahagiakan. Nggak disuruh sudah mengerjakan. Jadi kalau ada anak, ada istri, sudah disuruh kok masih nentang, itu bukan qurrata a'yun. Nah, kita coba hadirkan komunikasi ini kepada Allah. Ya Allah, jadikan istri anak saya orang-orang yang kalau dilihat oleh saya itu mengenakkan mata saya. Dan tolong jadikan saya orang-orang yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya ini suami akan menjadi imamnya orang-orang yang sudah diseleksi dengan ketakwaannya. Jadi tidak semuanya akan diurusin. Yang bertakwa dia ngimaminya. Hebat kan? Nah, jadi kalau Ramadan kita disuruh banyak baca doa. Mungkin sudah sering kita dengarkan kajian ya. Kalau doa kita mau dikabulkan, syaratnya ada banyak sekali. Mungkin kita boleh dibicarakan di tempat yang lain. Baik. Berikutnya, paragraf yang nomor 2, ilmu yang perlu kita catat biar Ramadannya kita lebih hebat adalah ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yang permulanya adalah as-shalawatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna idza sanabatil kabair. Jadi ada sholat 5 waktu, zuhur antara asar itu menghapuskan dosa, maghrib ke isya dosanya dihapuskan. Ada lagi kalimatnya antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Ada lagi yang nomor 3, war ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna idza sanabatil kabair, rawahu Muslim. Jadi puasa Ramadan tahun 1441 Hijrah besok yang akan kita kerjakan ini akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Maksudnya ini dosa apa? Hadis sahih ini menyatakannya apa? Mastanabil kabair. Selama orang itu tidak melakukan dosa besar. Jadi secara tekstualnya mengatakan yang dihapuskan oleh Allah ketika orang masuk Ramadan adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa selain dosa-dosa besar. Nah, tinggal kita tentukan nih dosa besarnya yang mana nih, kan gitu. Ya, mencuri dosa besar, zina dosa besar, mabuk dosa besar, riba dosa besar, harta anak yatim dosa besar, lari dari medan perang dosa besar, lari dari jamaah dosa besar. Tinggal kita cari aja data seperti itu. Dan kita menghindari. Akhirnya dosa orang ini yang berpuasa itu adalah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang dibaca oleh kita malah hadis-hadis maudhu. Man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran. Misalnya begitu hadis maudhu'nya. Siapa orang yang berbahagia ketika Ramadan hadir, maka Allah akan mengharamkan jasadnya di api neraka. Kenapa hadis ini maudhu'? Karena tidak sesuai dengan realitas faktanya Nabi Muhammad. Jadi salah satu ciri hadis maudhu' adalah pahalanya besar dan berkontradiksi dengan realitasnya Nabi. Masa bahagia doang dibebaskan dari api neraka? Sementara hadis Sahih Bukhari Muslimnya adalah man shoma ramadhana, man qama ramadhana. Ah, jadi bertentangan gitu loh. Bagaimana kalau orang Ramadan masuk dia bahagia, pakai mercon, pakai petasan, keliling-keliling macam-macam gitu. Dia bahagia tapi tidak puasa, gimana coba? Karena hadisnya jelas, cuman fariha bitukhul Ramadan. Dia bahagia dengan masuknya bulan saja, tapi wala siyam wala qiyam. Wala ta'ah wala syai', gimana bebas dari api neraka? Bertolak belakang dengan akal sehat gitu loh. Jadi kalau kita baca man fariha di dalam kitab Durratun Nasihin misalnya, atau di kitab macam-macam lah yang ditulis dan sudah ditahrij oleh para ulama, maka kita akan menyampaikan hadis-hadis yang sahih saja disampaikan kepada orang banyak.
Sekedar iklan saja. Di Mekah itu kalau sudah masuk tanggal 1 Ramadan, persiapannya itu mulai 1-2 minggu sebelum Ramadan, itu sudah diiklankan itu hadis ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nanti kalau malam hari mulai tarawih, hadis yang dipasang adalah Rahul Bukhari, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Jadi, mari kita berbicara Ramadan itu menghapuskan dosa. Kita hanya disuruh berpuasanya saja. Puasa, serius, sungguh-sungguh dihapuskan dosanya. Maka berbahagialah. Makanya Nabi Muhammad di bulan Sya'ban berharap betul mau ketemu sama Ramadan karena menghapuskan dosa-dosa. Maka Nabi Muhammad sudah mempersiapkan isti'dad liqabil Ramadan qabla sanat, qabla syahrain, sebelum 2 bulan. Sya'ban sekarang mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, beliau sudah persiapan dulu agar ketemu sama bulan Ramadan. Alhamdulillah, kalau ada orang-orang yang meninggal dunia sebelum Ramadan, artinya mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmat luar biasa yang namanya Ramadan. Karena Ramadan ini memang diiriin oleh orang Yahudi, hatta oleh syaitan. Kenapa syaitan ngiri? Karena kalau Ramadan ini setannya dibelenggu, nerakanya ditutup, surganya dibuka lebar-lebar, setan ngiri. Hari datang Ramadan setannya kurus, hari datang Ramadan setannya stres. Makanya jangan kalau Ramadan kita tetap menjadi setan, kan gitu saja. Makin Ramadan kita menjadi hamba Allah yang tunduk patuh, seperti hadis sahih ini. Karena menghapuskan dosa, mari kita cari ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berbuat baik. Yang nomor 2, hadis yang sudah terkenal sekali, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Shoma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan wa ihtisaban, keyakinan yang serius bahwa puasa ini Allah yang lihat, bahwa puasa ini Allah yang wajibkan, bahwa puasa ini Allah yang menentukan. Kita disuruh menerima, diterima seikhlas kita. Bismillah kita puasa. Kalau kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala semoga ini pandemi corona berakhir sebelum Ramadan. Enggak apalah surat Kemenak sudah beredar, siapa saja sudah ngasih tahu. Boleh juga kan penceramah ngasih tahu bahwa kita semuanya berharap, siapapun orangnya yang hidup di dunia ini pasti berharap bahwa pandemi ini maunya segera berakhir. Jadi tidak usah pakai panjang-panjang. Bolehlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah. Semoga Allah hilangkan, Allah cabut, Allah singkirkan, Allah hilangkan ini corona, karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya meyakini betul pada saat umat muslim setiap pagi membaca zikir pagi petang, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa. Ya, min syarri ma khalaqa ini kan corona. Nah, kita sudah baca, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera berakhir dan kita semuanya bisa sholat tarawih, beribadah normal seperti biasanya, insyaallah, amin. Yang nomor 3, ada hadis Nabi Muhammad SAW nanti ya di hari kiamat, ra'aitu rajulan min ummati yalhasu atoshan kullama warada hawdan muni'a minhu. Saya melihat umatku yang menjilat-jilat, seperti ini, karena kehausan. Ketika dia melewati haudnya Nabi Muhammad, dilarang, nggak boleh lewat ke surganya Nabi, nggak boleh lewat ke telaganya Nabi yang banyak kebaikan itu. Karena Kausar ini, telaga ini disebutkan oleh Nabi adalah tempat maqamatus syafa'ah. Jadi semua umat Muhammad yang berdosa akan masuk surga setelah lewatin khaud. Ini ada satu umat Muhammad yang menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan luar biasa, tapi ketika mau masuk ke telaga itu dilarang. Faja'ahu Ramadan, faja'ahu siyamu Ramadan, fasyaqahu. Maka tiba-tiba datanglah puasa Ramadan ini dan memberikan minum kepada orang yang tadinya kehausan luar biasa. Hadirin dan pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan secara physically itu akan memberikan syafaat. Ramadan ini akan datang nolong kita. Mari kita berpuasa. Jangan bermain-main dengan puasa. Jangan berbohong-bohong dengan puasa. Berpuasalah yang benar. Jangan sampai hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang kita kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atsi. Jangan kita hanya berpuasa tetapi puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju'i wal atsi, lapar dan dahaga saja. Berarti harus ada esensi. Apa esensinya itu? Mungkin disuruh puasa omongannya, mungkin disuruh puasa tabiah perangainya, gitu loh. Jadi bukan hanya diem tapi tidak ngomong.
Ya semuanya orang harus berpuasa, tetapi kalau menegakkan kebenaran ya dia harus ngomong. Ini salah, ini benar. Ini keliru, ini yang benar, gitu. Harus diomongkan. Jangan yang disuruh ngomong malah diem, yang diem banyak ngomong. Itu jadi masalah puasa Ramadan kita. Kemudian di dalam kesempatan yang lain Nabi juga pernah menyatakan, asyamu wal Quran yashfi'an. Puasa dan bacaan Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat. Apa kata puasa? Dulu orang ini waktu di dunia itu dia tidak makan, tidak minum, tidak rofas karena saya puasa. Maka hari ini fasyafa'tu ilaihi, saya akan memberikan syafaat kepadanya. Karena dia dulu sudah tidak makan, tidak minum karena saya. Jadi apa ya, ada hukum timbal balik. Karena kita berpuasa, puasanya nanti nolong kita, gitu. Jadi yang masih suka bercanda-canda dengan puasa, yang masih suka guyon-guyon dengan puasa, apalagi masih menipu-nipu dengan puasanya begitu, nah mari kita kurangilah. Berpuasalah yang benar. Berjujurlah kepada Allah dengan puasa-puasa kita. Kemudian hadis yang sudah terkenal juga yang riwayatnya Imam Al-Bukhari, "Idza kana awwalu Ramadan sufidatis syayatin wa ghallaqat abwabun nar falam yuftah minha baban wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha baban. Wa nada al-munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarri aksir." Ketika awal Ramadan datang, maka dikuncilah, diikatlah. Sufitat itu artinya diikat para setan. Yang diikat bukan hanya setan saja, semua yang jelek-jelek diikat. Mulai golongannya setan, jin dan iblis juga diikat. Hanya yang disebut dalam hadis yang lain yang diikat adalah ru'asa'uhum. Jadi pemukanya setan gitu. Yang diikat pemukanya. Jadi kalau Ramadan datang itu yang dilepaskan anak-anaknya. Jadi dosa-dosa kecil yang dikerjakan, goda-godanya yang kecil. Ngerjain hal yang nggak berguna, gitu. Mengerjakan hal yang sepele-sepele. Ada kan orang yang puasa dari pagi sampai sore maghrib tidur terus misalnya begitu. Dia puasa, tapi wala tilawah wala syai'. Ini kan tergoda oleh setan yang kecil-kecil seperti itu. Kemudian apa? Kalau awal Ramadan itu dikunci semua pintu neraka dan tidak ada yang dibuka satupun. Dan di awal Ramadan dibuka semua pintu surga, tidak ada yang ditutup satupun. Maka lalu para malaikat ada yang menyeru, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang suka mengerjakan kebaikan, datanglah kemari untuk mengerjakan kebaikan. Maka kita yang sudah sering sholat berjamaah, sudah berdema, sudah sering berinfak, kalau Ramadan datang tinggal disuruh mempertahankan dan menambahkan saja. Nah, tetapi orang-orang yang suka berbuat kejelekan, aksir, tolong dikurangi kejelekannya, aksir. Karena ini bulan Ramadan. Ya, hadis ini realitasnya masih benar sampai hari ini. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian secara rinci ya, tadi saya baca kitab Minhajul Muslim Al-Jaziri menyatakan secara rinci keutamaan-keutamaan Ramadan itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Misalnya kita disuruh bersedekah. Ada banyak sekali hadis Nabi. Misalnya Nabi menyatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, cuman beliau mengatakan hadis ini dhaif, tetapi dalam Majma' Zawaid diberikan syawahid-syawahidnya. Ada bukti-bukti yang lain. Kata Nabi, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Mungkin perlu ditambahkan informasi, di dalam Al-Quran itu kan ada informasi sedekah, ada infak, ada hibah, berbeda-beda. Jadi sedekah itu tidak harus materi. Sedekah itu misalnya Nabi menyebutkan tersenyum juga sedekah, menghilangkan duri dari jalan juga sedekah, menuangkan air minum orang ke gelas orang juga sedekah, membantu orang kesulitan juga sedekah. Sedekah itu lebih umum daripada infak. Jadi kita ketika Ramadan oleh Nabi Muhammad disuruh bersedekah. Yang nomor dua, ada hadis riwayat Imam Ahmad, ini yang lebih spesifik ya. Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajris sha'imin ghairi ayanqusa min ujurihim syai'a. Rawinya Imam Ahmad, datangnya dari Abu Hurairah. Siapa orang yang memberikan buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala puasanya. Ini maka dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai barat di seluruh dunia, orang kalau Ramadan itu memang rata-rata berebut untuk memberikan buka puasa karena hadis ini. Bahkan kalau di Mekah itu menjelang berbuka puasa, semua orang berlari mencari orang untuk diajak berbuka dengan yang dia bawa. Nah, mari kita di sini membiasakan seperti itu. Jadi jangan mengharapkan
kalau buka puasa itu kita mencari bukaan gratis. Nah, gitu dong. Jadi kita ke masjid bawa minuman minimal bawa minuman, bawa makanan untuk dikasih ke orang agar puasanya lebih baik. Sekedar ilustrasi, jadi kalau Bapak Ibu pendengar yang dirahmati Allah, pemirsa yang di Budiman, kalau kita puasa di Mekah itu, keluar dari hotel habis sholat asar, atau sebelum asar kita pergi, orang di pinggir jalan itu semuanya ngajak kita duduk dalam masjid. Mari kita buka puasa dalam masjid. Nanti di situ kita dikasih makanan, ada rutab, ada sukori, ada ajim, dan lain sebagainya. Artinya apa? Mereka mengerjakan betul hadis Nabi ini memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Ini mohon maaf nih, masih ada masjid di kita itu di Indonesia, mungkin di Bekasi ya. Ada orang ngasih takjil tapi bukan buat takjil, malah disimpan dimakan habis sholat isya. Itu salah. Kenapa kok disimpan gitu? Alasannya buat penceramah. Kasih tahu sama penceramahnya, penceramah tidak boleh dikasih makanan takjil itu. Dibelikan aja sendiri kan gitu ya. Nggak boleh lah takjil dikasih ke orang yang habis sholat tarawih. Karena sudah kelar itu takjilnya. Jadi kalau ada takjil ya harus dikasih semuanya takjilnya, jangan disimpan-simpan gitu loh. Ini ada loh masjid yang disimpan, bahkan sampai basi, sampai hari berikutnya nggak kemakan loh. Yang dosa siapa? Yang punya masjid dosa. Jadi hadis sahih ini nyuruh kita ngasih buka puasa, bawalah makanan ke masjid, minuman ke masjid dan lain sebagainya, berebut pahala. Ya biar agak nyunah, mari kita tengok Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW yuftir bisalasati tamarat. Nabi itu berbuka puasa pakai 3 butir kurma rutab. Rutabin fa'ilam tajid tamaratin ya. Jadi Nabi buka puasanya pakai 3 rutab. Kalau tidak dapat pakai 3 kurma kering, tidak dapat lagi baru pakai manis-manis. Jadi mari kita membawa takjil Ramadan yang paling baik, rutab, tumur dan seterusnya. Kemudian di dalam kesempatan yang lain, Nabi kita Muhammad SAW beliau digambarkan ya oleh Imam Al-Bukhari. Nabi Muhammad itu orang sudah ajwadunas, paling sebaik-baiknya manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Walakin kana ajwaduhu fi Ramadan khina nazalahu Jibril alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi Muhammad itu akan menjadi jauh lebih baik ketika ketemu sama bulan Ramadan. Nah ini poinnya adalah kalau ada orang setiap bulan bisa infak 1.000, maka kalau Ramadan tiba dia akan infak 2.000. Itu namanya ajwad. Itu namanya lebih baik. Jadi bukan menghilangkan kebaikan-kebaikan di luar Ramadan, ketika Ramadan malah dihilangkan. Yang ada disuruh menambahkan kebaikan-kebaikannya. Yang nomor selanjutnya, keutamaan Ramadan secara rinci setelah sedekah adalah ada qiyamul lail. Memang qiyamul lail itu tidak ada di luar Ramadan. Qiyamul lail itu disebutnya salat tarawih. Wallahu alam, kalau di sana sini masih ada perdebatan ya, kalau mau ngambil data dari Mekah Madinah, di Mekah Madinah itu sampai hari ini sholat tarawihnya itu 20. Nanti kalau malam-malam ganjil 36 dengan bacaan yang panjang-panjang. Jadi mereka ke 10 hari terakhir itu menghatamkan Al-Quran 3 kali. Jadi 3 hari itu mau hatam 1 kali. Bisa saja di Mekah seperti itu. Karena dari pagi, dari sore jam 9:30 sampai menjelang subuh ada jeda waktu setengah jam untuk berbuka, untuk bersahur aja. Itu yang ada adalah sholat aja. Ini ilmu ya, tolong dicatat betul. Di kita untuk mengerjakan sholat sepanjang itu masih ada urusan problem dengan manusianya, problem dengan jamaahnya, SDM-nya kita ini nggak siap. Mari kita jadi SDM yang baik. Realitasnya yang ada di Mekah Madinah itu kalau orang sholat tarawih qiyamul lail itu, yang tua yang ngikutin sambil duduk, yang nggak bisa duduk sambil berbaring. Ada lagi cuman duduk di masjid aja gitu. Ada juga yang berdiri. Artinya ini apa? Oh, qiyamul lail ini esensinya yang penting dia di masjid sholat. Karena sekarang ini tidak boleh ke masjid, berarti kita akan qiyamul lail di rumah. Yang panjang aja kita baca. Boleh sambil duduk makmumnya, boleh sambil berbaring makmumnya. Yang penting imamnya berdiri. Sudah selesai. Itu namanya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu jadi kenyataan. Apa kata Nabi? Man qoma Ramadan. Koma itu artinya dah sholat malam di bulan Ramadan. Makanya mari kita kerjakan koma-koma ini yang benar lah. Jadi jangan berdebat di tataran waktu saja. Kita suka berdebat ini. Tarawih di kita ini yang bagus 20 atau 8. Maaf 11 lah gitu ya. Kalau saya sih, menurut saya sih semuanya sih biasa-biasa saja. Kenapa saya bilang biasa? Karena
dua-duanya sama-sama selesainya jam 9. Gitu? Jam 9 itu belum masuk waktu malam. Gitu. Jadi kayaknya perlu ada istihad. Gimana caranya menghadirkan qiyam Ramadan yang sesuai dengan yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di Mekah itu orang qiyam Ramadannya macam-macam. Ada yang iktikaf, ada yang tawaf sunnah. Jadi yang tawaf sunnah tetap jalan, yang tarawih qiyamul lail jalan, yang iktikaf jalan semuanya. Tapi ada kata-kata yang pentingnya, semuanya dalam bingkai beribadah. Gitu. Maka qiyamul lail dihadirkan itu untuk membedakan bahwa Ramadan ini ada qiyamul lail. Yang nomor selanjutnya ada tilawatul Quran. Ini ibadah spesial di Ramadan adalah membaca Al-Quran. Lalu yang nomor 4-nya ada i'tikaf. Ini mungkin perlu kajian fikih-fikih selanjutnya, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar dan sebagainya. Kemudian ada umroh. Ini hanya tidak mungkin dikerjakan karena setahu saya kerajaan Saudi Arabia sampai 10 bulan ke depan, nggak tahu beritanya hoax apa tidak ya, tidak memperbolehkan orang pergi umroh dan pergi haji. Wallahu alam, saya belum tahu tentang hal itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan yang saya sampaikan, kalau kita kerjakan, insya Allah Ramadan 1441 Hijriah ini akan lebih berisi. Jadi kita pahami dulu substansinya, sudah kita pahami, sudah kita cerna, sudah kita yakini, mari kita kerjakan. Niscaya hasil akhirnya pasti akan luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sanggup menjauhi larangan-larangan Allah, menghindari yang tidak diperbolehkan oleh syariah insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah sekalian, sahabat Alisan di kediaman yang sedang mengikuti kajian online bersama Masjid Alisan Jaka Permai Bekasi, yang alhamdulillah baru saja kita mendapatkan pembekalan, adalah bekal ilmu dari guru kita Ustadz Dr. Muhammad Mariono. Selanjutnya ada pertanyaan Ustadz ya. Pertama dari Pak Agus. Pak Agus dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya punya usaha Ustadz dan punya beberapa karyawan. Dengan kondisi seperti ini, COVID-19, saya berdiam diri di rumah. Ke pekerjaan seminggu sekali saja bila urgent atau mendesak, sisanya hanya dengan komunikasi lewat handphone. Sedangkan karyawan saya sampai saat ini masih bekerja menyelesaikan pekerjaan di proyek. Pertanyaan, apakah yang saya lakukan ini salah? Karyawan bekerja, saya hanya di rumah saja, ataukah saya rumahkan juga karyawan saya? Karena kemarin waktu diskusi dengan karyawan mereka minta tetap bekerja. Terima kasih Ustadz, jazakumullah. Baik, Pak Agus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepengetahuan saya Pak Agus tidak ada salahnya karena yang disuruh oleh negara, kita disuruh kerja di rumah. Ya namanya bos, kerjanya di rumah lah. Terus yang nomor 2, jangan sampai di PHK. Kalau karyawan itu selamat dari COVID, tidak berinteraksi yang banyak, saya yakin mereka boleh bekerja karena negara juga sudah nyebut yang kerja di sektor infrastruktur itu boleh. Cuman sayangnya Pak Agus tidak nyebut ini kerjanya apa. Yang kan nggak disebut ya. Artinya kalau mereka kerja bangun rumah, bangun jalan, kan nggak dihentikan oleh negara karena itu kan diperbolehkan kan infrastruktur. Ya artinya kalau pekerjaan segala itu Pak Agus, saran saya mulia sekali hatinya Pak Agus ketika sanggup mempertahankan karyawan yang tetap bisa bekerja karena mereka juga punya anak istri dan mereka juga butuh hidup sama dengan kita. Saya pikir subhanallah ya, jangan diberhentikan dan cukup dengan komunikasi lewat by phone, saya pikir lebih aman dan mengikuti instruksinya negara dan para ulama ya, karena para ulama juga memberikan fatwa seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, demikian Pak Agus jawabannya, semoga menjadi ilmu untuk lebih yakin lagi dalam bermuamalah ataupun ibadah. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, ini pertanyaan dari Pak Herno Sukapura, Jakarta Utara. Bagaimana kalau selama Ramadan tidak melaksanakan sholat Jumat karena masjid sementara tutup karena adanya wabah corona ini? Terima kasih. Baik, Pak Haji Harno di Masjid Al-Ikhwan, ini Sukapura, jamaah saya ngaji sana rutin. Kita nggak Jumatan seumur hidup, kalau kondisinya seperti ini ya nggak apa-apa gitu. Alasannya karena kafir yang 3 kali nggak Jumatan itu kan Nabi fihi sabab, fihi udur syar'i. Ketika kita nggak Jumatan karena tahawun,
malas-malesan karena memang tidak mau, itu baru kafir. Tapi kalau kita tidak sholat Jumat karena ada virus, karena ada halangan, karena sebabnya takut menzalimi orang dan sebagainya, Allah tahulah. Artinya hukum sholat Jumat ini kan bisa dirubah. Apa dirubahnya? Dengan sholat duhur di rumah. Sampai hari ini saya pun meyakini seperti itu. Jadi ketika kita masih banyak yang ragu ya, apakah nggak sholat Jumat 3 kali kafir, saya wallahu a'lam, setahu saya tidak. Alasannya karena ada alasannya. Alasannya apa? Karena kita takut menzalimi orang. Kalau kita menzalimi orang sampai dia mati, itu dosanya lebih besar daripada kita sholat Jumat kemudian menularkan penyakit kepada orang lain. Saya yakin seperti itu. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, buat saya nggak Jumatan berapa kali pun tidak ada hukumnya apa-apa selama sanggup menjelaskan uzurnya. Karena Nabi menyatakan la dirar wala zirar. Jadi tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Karena kita ini nggak ngerti. Nah, cuman semoga pemerintah juga fair ya ketika menjelaskan hal seperti ini. Kalau ke masjid, orang Islam hari ini sudah takut gitu pergi ke masjid ya. Semoga yang ada di pasar, yang ada di mana-mana juga harusnya ngikut ini. Jadi jangan sampai acara televisi mereka live, acaranya bersepuluh, berdelapan, mereka ketawa-ketawa itu seakan-akan kayak tidak berfungsi nih nasihat. Akhirnya ada pemikiran-pemikiran yang lain, kok acara di televisi legal sementara di masjid tidak boleh. Nah, semoga segera ada jawaban dari pemerintah lah. Setahu saya MUI lewat Pak Dr. Asrarun Ni'am sebagai jubirnya sudah menyatakan bahwa masjid-masjid yang masuk zona hijau mereka boleh mengerjakan sholat berjamaah dengan catatan menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Tapi kalau zonanya sudah merah ya ditiadakan dulu. Setahu saya sih seperti itu, wallahu a'lam ya. Silahkan nggak sholat Jumat nggak apa-apa, dan sholat duhur di rumah tepat waktu berjamaah dengan anak istri. Saya kira itu lebih baik daripada harus sholat Jumat dan membahayakan banyak orang. Makasih. Baik, demikian jamaah sekalian. Ada lagi pertanyaan Mas Zaki? Baik Ustadz, demikian 2 pertanyaan nampaknya melengkapi kajian kita. Ini ada pendapat dari salah seorang jamaah mengenai pertanyaan pertama tadi. Kalau menurut saya, jika karyawan dirumahkan malah mereka mudik karena nggak punya duit, jadi nambah mudorot ke orang lain. Kalau masih bisa bekerja dengan menerapkan segala protokol kesehatan yang benar, insya Allah lebih baik daripada di rumah. Nah, ini bagus juga ini ya. Jadi dijaga kesehatan dengan protokol yang baik, tetap bekerja ya, sepanjang semua peraturan diikuti, karena tentunya para pekerja itu adalah para penanggung jawab kehidupan keluarganya. Demikian Ustadz, mungkin ada penutup. Baik, saya ingin menambahkan begini, kalau nasihatnya jamaah ini, pekerja boleh, kan Ustadz juga sebenarnya boleh ya, biarkan Ustadz tetap ngaji, masjid-masjid nyari teknisnya. Jadi Ustadz tetap ngaji, jalan, akhirnya Ustadz tidak pulang kampung. Ini ternyata banyak juga Ustadz yang pulang kampung malah jadi PDP gitu misalnya gitu ya. Kenapa dia pulang? Karena dia pikir di sini tidak ada wadifah, gak ada perannya, gak ada kerjaannya. Jadi biarkan Ustadz ngaji, tolong didengarkan oleh banyak DKM. Mari kita buat kajian seperti ini online, biarkan Ustadznya datang, jamaahnya di rumah. Saya pikir ini solusi buat Ustadz itu. Jadi jangan biarkan nasibnya Ustadz tuh nggak pernah disebut oleh negara sampai hari ini. Yang disebut negara cuma ojol terus, ojol lagi terus. Ustadznya memang nggak makan, dan Ustadz makan juga. Dan boleh jadi, ya, alhamdulillah saya samping Ustadz saya jadi dosen gitu ya. Kalau yang nggak jadi dosen bagaimana gitu loh? Yang mereka tidak bisa kuliah online, nggak bisa ngajar online bagaimana? Kan perlu dipikirkan oleh masjid yang jadi institusi lembaganya Ustadz itu bekerja. Karena masjid adalah lembaga kerjanya ada para Ustadz. Ya kalau Ustadz yang sudah viral gitu ya, mungkin nggak ada masalahnya gitu. Mereka bisa kesibukannya macam-macam, barangkali ada bisnisnya dan sebagainya. Tapi yang tidak ada, kan kasihan gitu. Artinya masjid harusnya punya inisiatif untuk menghadirkan kajian-kajian online yang bisa dinikmati oleh jamaahnya, biar jamaahnya tidak kosong dari rohani, tidak kosong dari petunjuk ilahiyah, agar mereka tetap bisa komitmen dengan Allah. Ya kalau saya ngomong kayak Turki nanti salah. Turki kan masjid nggak boleh ditutup, tetap dibuka misalnya gitu ya. Artinya mereka akan ngadu kepada Allah, karena itu adalah tempat mengadunya mereka. Nah di kita kan sudah disepakati, ya sudahlah di rumah. Oke, umat Islam ini luar biasa taatnya sama pemerintah. Hari ini semuanya tunduk, masjid ditutup di mana-mana dan tidak ada yang dibuka. Artinya apa? Ini pemerintah sudah diikuti. Cuman ya tolonglah pemerintah yang diurusin jangan cuman yang
orang miskin sama yang terindikasi miskin. Guru-guru ngaji yang tidak punya PNS itu bagaimana? Kan jumlahnya juga ribuan kalau dijumlah. Namun mereka kan belum diregister aja kan gitu. Coba diregister. Banyak itu. Ya kalau saya tinggal di Kota Bekasi ini, semoga Pak Rahmat Effendi Wali Kota nyebut-nyebut ustadz lah, nasib ustadz di Bekasi seperti apa. Mungkin perlu ditengok lah database-nya di masjid yang sudah terdaftar di dinas sosial ya. Kan ini ada di dinas sosial ya, masjid di mana saja yang sudah terregistrasi, ustadznya ada berapa, bagaimana kajiannya mereka, perlulah diadakan. Ada sistemnya lah kalau misalnya. Jadi jangan dibekukan, jangan dimatikan. Ini kan membuat masalah nanti. Artinya masalah sosial, kasihan kan gitu. Wallahu a'lam. Baik, demikian jamaah sekalian kajian kita. Semoga selama corona ini berlangsung kita masih tetap mengikuti kajian online, dan nampaknya ini merupakan solusi bagi kita. Walaupun kita tidak berjamaah di masjid, tidak ngaji di masjid, tapi kita bisa mengikuti kajian ini melalui online dari rumah kita masing-masing, dan semoga lebih mendekatkan kita bersama keluarga. Mari kita sambut Ramadan dengan ilmu dan iman kita. Mari kita akhiri, dan terima kasih Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.